Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan jiwa pada kasus isolasi sosial. Subtopik yang akan kita pelajari di pokok bahasan kali ini, yang pertama kita akan belajar mengenai definisi dari isolasi sosial. Kemudian, bagaimana dan apa saja pengkajian yang harus dilakukan. Kemudian diagnosis keperawatan, dan yang terakhir apa tindakan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan isolasi sosial. Kita awali dari subtopik yang pertama, yaitu definisi. Di sini saya mengambil dari buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia bahwa isolasi sosial di sini adalah ketidakmampuan untuk membina hubungan yang sifatnya erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain. Ya, jadi ini adalah definisi dari isolasi sosial. Kalau kita lihat ya, kita observasi pasien-pasien dengan isolasi sosial, dia tampak menyendiri, ya, tidak bisa berbaur dengan orang lain. Dan yang perlu kita ketahui di sini bahwa isolasi sosial ini merupakan gejala negatif dari diagnosis medis gangguan jiwa, yaitu skizofrenia. Selanjutnya kita masuk pada subtopik pengkajian. Apa saja yang harus kita kaji pada kasus pasien dengan isolasi sosial akan saya tampilkan atau saya jelaskan di slide yang berikutnya. Tentunya ketika kita melakukan proses pengkajian, kita pasti akan mencari data-data yang sifatnya subjektif dan objektif. Data yang sifatnya subjektif kita gali melalui proses wawancara. Apa saja yang kita wawancarakan terhadap pasien? Yang pertama, kita bertanya terhadap pasien, gitu ya. Bagaimana perasaan pasien ini saat berinteraksi dengan orang lain? Apakah takut? Apakah senang? Ataukah ada perasaan yang lain? Ya, kita dengarkan, kemudian kita dokumentasikan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah ada perasaan tidak aman pada pasien ketika dia berinteraksi dengan orang lain atau pasien ini berada di tempat keramaian, ya. Jadi kita tanyakan, ada tidak perasaan tidak aman atau tidak nyaman atau perasaan yang negatif. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapatnya pasien ini terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Jadi bagaimana pasien ini menganggap keluarga dan tetangga. Apakah keluarga dan tetangga ini adalah orang-orang yang pasien sayangi, orang-orang yang pasien benci, atau bagaimana? Jadi dengarkan pendapatnya pasien. Kemudian yang keempat, kita bertanya kepada pasien, adakah anggota keluarga yang terdekat dengan pasien atau pasien ini punya teman dekat atau tidak. Jika ada, siapa dari anggota keluarga, atau kalau misalkan itu dari teman, siapa teman tersebut. Kita tanya siapa, hubungannya apa, bagaimana kedekatannya, kita gali lebih jauh. Kemudian yang berikutnya, kita tanyakan juga selain orang terdekat, orang yang tidak dekat atau orang yang dibenci oleh pasien. Bila ada, itu siapa? Apakah dari anggota keluarga atau dari teman pasien atau di luar keluarga? Dan jika ada, apa yang membuat pasien ini menjadi tidak dekat dengan orang tersebut atau pasien ini membenci orang tersebut? Ya, barangkali nanti poin jawaban yang nomor 6 ini bisa menjadikan edukasi kita terhadap pasien untuk agar pasien ini bisa memperbaiki hubungan dengan orang tersebut. Ya, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada pasien ketika kita melakukan wawancara agar kita bisa mendapatkan data subjektif untuk mendukung analisa data kita, ya, agar kita bisa menarik diagnosis isolasi sosial. Selain data subjektif yang harus kita cari, kita juga harus mendapatkan data objektif yang kita lakukan dengan proses observasi pada tahap pengkajian. Kita observasi pada pasien tersebut, apakah pasien menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, apakah pasien ini banyak diam, tidak mau bicara, kita lihat pada pasiennya. Kemudian apakah pasien di sini tampak sedih, kemudian ekspresi datar dan dangkal,
Dan yang terakhir kita lihat pada pasien apakah ketika dia berinteraksi dengan orang lain tidak ada kontak mata atau kontak mata kurang. Selanjutnya masih pada tahap pengkajian, kita harus mengkaji faktor predisposisi pada pasien dengan kasus isolasi sosial. Faktor predisposisi di sini kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu secara biologis, psikologis, dan juga sosial budaya. Secara biologis di sini yang bisa menjadi faktor predisposisi adalah yang pertama faktor herediter, keturunan atau genetis. Jadi kita kaji pada anggota keluarga pasien yang sedarah ada tidak yang mengalami gangguan jiwa, terutama mungkin yang terkait dengan isolasi sosial. Ya, kalau ada berarti faktor herediter di sini menjadi faktor predisposisi pada pasien dan nanti harus kita dokumentasikan pada asuhan keperawatan yang kita kerjakan. Kemudian, apakah pasien di sini mempunyai riwayat penyakit, ya, penyakit fisik, ya. Kemudian, apakah pasien ini memiliki riwayat trauma pada kepala, misalkan pernah jatuh, ya, kecelakaan atau yang lain-lain yang terkait dengan kepala. Kemudian, apakah pasien di sini mempunyai riwayat penyalahgunaan nafsa atau tidak. Kemudian, untuk yang berikutnya dari segi psikologis, apakah pasien ini punya pengalaman negatif terhadap gambaran diri atau terhadap citra dirinya? Kemudian pasien ini apakah memiliki ketidakjelasan dalam peran yang dia miliki? Jadi dia bingung dia harus berperan sebagai apa dalam kehidupan sehari-harinya, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat, atau justru dia kelebihan peran, jadi perannya sangat banyak. Kemudian, apakah pasien ini pernah mengalami kegagalan dalam mencapai harapan atau cita-cita? Kemudian, apakah pasien ini pernah mengalami krisis identitas dan kurangnya penghargaan baik dari diri sendiri maupun lingkungan? Nah, kita catat, kemudian kita dokumentasikan di dalam asuhan keperawatan yang kita buat. Kemudian, untuk faktor predisposisinya di sini yang ketiga kita lihat dari sosial budaya. Apakah pasien di sini berasal dari sosial ekonomi yang rendah? Artinya dia secara pendapatan rendah, ya. Barangkali dia adalah pasien dengan kategori miskin. Kemudian apakah pasien ini pernah mengalami riwayat penolakan, ya, pada usia-usia perkembangan anak, begitu ya? Apakah pasien ini pernah mengalami bullying? Nah, itu kita harus tanyakan juga pada pasiennya. Kemudian bagaimana tingkat pendidikan pasien? Apakah tingkat pendidikannya dia tidak bersekolah atau rendah atau justru tinggi? Karena yang namanya gangguan jiwa tidak pernah memandang status pendidikan, ya. Baik itu dia pendidikan rendah maupun pendidikan tinggi, semuanya bisa beresiko untuk terkena gangguan jiwa. Kemudian yang terakhir, apakah pasien ini pernah mengalami kegagalan dalam hubungan sosial, misalkan pertemanan, ya, ataupun bahkan ketika dia sudah menikah, apakah pasien ini pernah mengalami perceraian atau tidak, atau ditinggal walaupun tidak bercerai tapi ditinggal oleh pasangan hidupnya, atau kalaupun dia tidak menikah dia ditinggal oleh anggota keluarga, ditelantarkan, ya. Ya, jadi semua data-data yang kita dapatkan secara biologis, psikologis, dan sosial budaya kita dokumentasikan dalam asuhan keperawatan kita, bahwa faktor-faktor inilah yang menjadi predisposisi gangguan jiwa yang terjadi pada pasien. Selanjutnya, yang harus kita kaji selain faktor predisposisi adalah stresor presipitasi. Sekilas, faktor predisposisi memang sama dengan presipitasi, ya, dilihat dari segi biologis, psikologis maupun sosial budaya. Tetapi ada beda antara predisposisi dan presipitasi. Kalau faktor predisposisi ini sifatnya lampau, begitu ya. Jadi mulai dari pasien ini di dalam kandungan ibunya pasien sampai dengan pasien ini mendekati munculnya gejala gangguan jiwa. Jadi 6 bulan ke belakang sebelum pasien ini muncul gejala gangguan jiwa, ya. Jadi ada kondisi-kondisi apa, ada faktor-faktor apa yang menjadi predisposisi. Nah, kalau stresor presipitasi ini kita lihat 6 bulan ke belakang. Jadi misalkan hari ini adalah pasien ini mulai muncul gejala gangguan jiwa, kita lihat 6 bulan ke belakang itu ada faktor apa yang mencetuskan, ya, yang memunculkan pasien ini bisa terkena gangguan jiwa. Apakah yang pertama
barangkali ada riwayat penyakit infeksi ya secara biologis kita lihat. Kemudian apakah pasien ini memiliki penyakit kronis atau kelainan struktur otak atau misalkan terjadi kecelakaan dalam kurun waktu 6 bulan ke belakang. Kemudian apakah pasien ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya, KDRT ya, baik itu pasien ini menjadi pelaku ataupun menjadi korban ataupun menjadi saksi. Ya, kemudian apakah pasien ini mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup, baik itu kegagalan dalam meraih cita-citanya ataupun kegagalan dalam hubungan sosial. Kemudian apakah pasien ini dalam kondisi kemiskinan atau misalkan habis diputus dari pekerjaannya. Kemudian adakah dalam kondisi diri pasien ini aturan-aturan yang menurut pasien ini tidak sesuai dengan keinginan pasien. Jadi aturan di dalam keluarga maupun aturan di dalam masyarakat. Kemudian apakah pasien ya, jadi kurun waktu 6 bulan ke belakang pasien ini berada dalam kondisi yang masyarakatnya ini terjadi konflik, entah peperangan gitu ya, entah bencana yang akhirnya pasien ini mengalami kondisi yang tidak baik ataupun konflik-konflik yang lain ya. Jadi ini adalah faktor-faktor yang setidaknya kita harus kaji pada pasien untuk mengetahui apa stresor yang mencetuskan pasien ini bisa muncul gejala gangguan jiwa. Kemudian faktor-faktor ini jangan lupa harus didokumentasikan pada asuhan keperawatan yang kita kerjakan. Di tahap pengkajian tadi kita melakukan yang namanya wawancara. Ya, tadi sudah saya jelaskan pertanyaan apa saja yang harus kita ajukan ke pasien, dan kita juga melakukan observasi untuk kita bisa mendapatkan data objektif. Nah, pada proses pengkajian kita mengenal adanya proses analisa data sebelum kita masuk ke dalam tahap diagnosis keperawatan. Nah, di saat kita melakukan analisa data, pastikan ada data-data yang kuat yang bisa mendukung untuk kita bisa menarik diagnosis isolasi sosial. Data subjektifnya apa? Di sini pasien merasa ingin sendirian. Jadi pasien ini kalau ditanya, diwawancara, dia menjawab dia lebih senang sendiri daripada berinteraksi dengan orang lain atau berada di tempat keramaian. Kemudian pasien menyatakan dia merasa tidak aman di dalam tempat-tempat yang banyak orang atau di tempat-tempat umum. Kemudian pasien ini merasakan bahwa dirinya ini berbeda dengan orang lain. Kemudian pasien ini merasa asik dengan pikirannya sendiri. Dan yang terakhir adalah pasien di sini merasa tidak mempunyai tujuan yang jelas. Sebenarnya data yang nomor 1 dan 2 di sini ya, merasa ingin sendirian dan merasa tidak aman di tempat umum. Ini sudah cukup untuk bisa kita menarik data isolasi sosial secara subjektif, karena dua data tersebut adalah data mayor, sedangkan yang nomor 3, 4, 5 yang merasa berbeda dengan orang lain sampai ke bawah itu merupakan data-data minor. Kemudian kalau secara objektif kita dapatkan dari hasil observasi kita, pasien ini terlihat menarik diri. Kemudian dia tidak berminat atau menolak berhubungan dengan orang lain. Jadi dia lebih cenderung sendiri, tidak mau berinteraksi dengan pasien-pasien yang lain, atau kalau misalkan di komunitas berarti dia tidak mau keluar rumah, tidak banyak berinteraksi dengan keluarga. Kemudian terlihat dia memiliki afek datar, afek sedih, kemudian pasien ini menunjukkan permusuhan, ya, kemudian tidak ada kontak mata, gitu ya. Kemudian terlihat tidak bergairah atau lesu. Ya, ini adalah data-data objektif yang bisa kita dokumentasikan di analisa data kita sehingga kita bisa menarik diagnosis isolasi sosial. Setelah kita melakukan analisa data dengan mengidentifikasi data subjektif dan objektifnya, kita bisa menarik diagnosis keperawatan, yaitu isolasi sosial ya. Kalau kita lihat di buku standar diagnosis keperawatan, isolasi sosial bunyinya ya isolasi sosial ya, bukan menarik diri tetapi isolasi sosial. Nah, sekarang kita masuk pada bagian tindakan. Setelah kita sudah tahu
diagnosis pasien ini apa, kita harus memberikan tindakan kepada pasien. Ya, jadi tujuannya ketika kita memberikan tindakan keperawatan pada pasien di sini adalah agar pasien di sini mengenal masalah isolasi sosial yang dimilikinya. Ya, kemudian pasien ini mampu berkenalan dengan perawat atau klien lain, atau kalau misalkan ini dia di dalam komunitas, ya dia mampu berinteraksi kembali dengan keluarganya. Kemudian pasien ini mampu bercakap-cakap dalam melakukan kegiatan harian. Kalau misalkan di rumah sakit berarti kegiatan harian bersama perawat dan pasien-pasien yang lain atau dengan klien yang lain, tetapi kalau di komunitas berarti melakukan kegiatan harian bersama anggota keluarga yang lain. Kemudian tujuannya agar pasien berbicara secara sosial, jadi mampu meminta sesuatu, kemudian mampu berbelanja dan sebagainya. Nah, ini adalah tujuan yang harus kita capai ketika kita melakukan intervensi pada pasien dengan kasus isolasi sosial. Untuk tindakan keperawatannya, yang pertama di sini adalah identifikasi pada SP1 ya, identifikasi penyebab isolasi sosialnya. Ya, jadi kenapa dia kok lebih senang menyendiri, kemudian siapa yang serumah dengan pasien, dari orang yang serumah siapa yang terdekat, siapa yang tidak dekat, apa sebabnya, kita tanyakan kepada pasien. Kemudian kita tanyakan juga pada pasien apa sih keuntungan punya teman dan bercakap-cakap. Kalau pasien ini tidak menjawab, kita sampaikan ya. Jadi dengan punya teman apa yang didapatkan, apa keuntungannya. Kemudian kita juga sampaikan kepada pasien tentang kerugian ya, tidak punya teman dan tidak bercakap-cakap atau berinteraksi dengan orang lain, dengan pasien lain atau dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah latih pasien ini untuk bercakap-cakap dengan anggota keluarga dalam satu kegiatan harian. Kalau pasien ini pada posisi di rumah, tapi kalau pasien ini pada posisi di rumah sakit, ya berarti latih pasien ini bercakap-cakap dengan anggota rumah sakit yang lain, baik itu perawat yang lain maupun pasien yang lain dalam satu kegiatan yang dilakukan di rumah sakit. Misalkan pada saat kegiatan olahraga di rumah sakit, kegiatan makan, atau kegiatan yang diadakan di rumah sakit. Dan jangan lupa yang nomor 5 di sini adalah bantu pasien untuk membuat jadwal latihan bercakap-cakap ya, agar pasien ini latihan bercakap-cakap ini tidak hanya didampingi perawat saja, tetapi secara mandiri harapannya pasien ini melatih dengan sendirinya. Jadi dia mencoba bercakap-cakap tanpa pendampingan perawat. Kemudian SP yang kedua di sini adalah ketika kita sudah melakukan SP1, jangan lupa di SP2 yang paling awal kita harus selalu melakukan evaluasi yang dikerjakan di SP1. Ya, bagaimana evaluasi yang kemarin, jadwal yang sudah dibuat apakah sudah dikerjakan oleh pasien atau belum. Kalau sudah, kita berikan pujian. Kemudian kita latih lagi cara bercakap-cakap dengan orang yang lebih banyak, yaitu 2 orang. Ya, kalau kemarin mungkin hanya 1 orang dalam satu kegiatan harian, kalau yang sekarang ditambah 2 orang ya dalam 2 kegiatan harian yang lain. Kemudian jangan lupa dimasukkan dalam jadwal lagi agar pasien ini berlatih bercakap-cakap tanpa pendampingan perawat. Yang berikutnya yaitu SP yang ketiga. Di sini selalu di awal SP 234 harus dimulai dengan evaluasi. Evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan di SP sebelumnya. Kalau di sini SP 3 berarti kita evaluasi di SP yang kedua dan ke-1. Ya, kalau di SP2 kan pasien sudah diminta untuk menjalankan kegiatan bercakap-cakap dengan 2 orang dalam 2 kegiatan harian. Nah, kita evaluasi apakah jadwal yang kemarin disepakati itu sudah dikerjakan atau belum. Jangan lupa kita berikan pujian ke pasien kalau pasien berhasil untuk melakukan. Kalau pasien belum berhasil melakukan, kita berikan motivasi. Kemudian kita lanjutkan ke intervensi yang berikutnya, yaitu latih pasien ini bercakap-cakap dengan lebih banyak orang lagi, 4-5 orang dalam 2 kegiatan harian yang baru. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak lupa untuk membuat jadwal kembali. Kemudian untuk SP yang keempat di sini kita evaluasi yang pertama ya. Kemudian yang ketiga
Yang kedua, yang berikutnya adalah latih cara pasien ini bercakap-cakap dalam kegiatan sosial. Misalkan meminta sesuatu, kalau misalkan di rumah sakit ya, misalkan meminta sesuatu pada perawat, minta tolong pada teman, dan sebagainya. Kalau misalkan di komunitas, bisa pasien ini diajak untuk belanja ke warung. Bisa tidak pasien ini melakukan interaksi pada saat belanja ke warung. Kemudian dalam proses menjawab pertanyaan. Kemudian jangan lupa yang ketiga, masukkan pada jadwal kegiatan harian untuk bercakap-cakap lebih dari 5 orang baru dan saat melakukan kegiatan harian, dan juga pasien melakukan sosialisasi keluar seperti meminta sesuatu. Kalau di komunitas berarti bisa belanja ke warung, kalau di rumah sakit jiwa ya berarti berinteraksi dengan lebih banyak orang, misalkan perawat yang lain, kemudian tidak hanya perawat yang merawatnya saja, dan juga pasien-pasien yang lain yang lebih banyak lagi. Ini adalah tindakan-tindakan yang harus kita berikan kepada pasien dengan kasus isolasi sosial. Pada pasien dengan gangguan jiwa, kita selalu memberikan yang namanya tindakan keperawatan ini tidak hanya pada pasiennya saja, tetapi juga pada keluarga. Tujuan yang akan kita capai ketika kita memberikan tindakan keperawatan kepada keluarga, yang pertama di sini agar keluarga ini mengenal masalah yang dialami oleh keluarganya yang sakit, yaitu isolasi sosial. Jadi tahu keluarganya ini bahwa pasien yang sedang dirawat di rumah sakit atau yang sedang sakit ini mengalami yang namanya isolasi sosial. Ya, kita jelaskan menggunakan leaflet bahwa pasien ini sedang mengalami kondisi isolasi sosial. Kita jelaskan definisinya apa. Kemudian kita jelaskan juga bagaimana cara merawat pasien atau anggota keluarganya yang sedang sakit yang mengalami isolasi sosial. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah agar keluarga ini mampu menciptakan lingkungan yang terapeutik untuk pasiennya atau untuk klien yang sedang sakit. Kemudian yang berikutnya adalah memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk follow up kesehatan klien isolasi sosial dan mencegah kekambuhan. Serta yang paling penting adalah keluarga ini mau untuk merawat pasien. Kita harus jangan lupa untuk memberikan motivasi pada keluarganya. Nah, selanjutnya apa saja tindakan yang harus kita berikan pada keluarga? Yang pertama di sini kita awali dari SP yang pertama, yaitu kita diskusikan masalah apa saja yang dirasakan keluarga dalam merawat pasien. Kemudian kita berikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh keluarga. Kemudian yang nomor 2 adalah kita jelaskan menggunakan buklet atau leaflet atau media-media yang lain mengenai pengertian, tanda gejala, dan juga proses terjadinya isolasi. Jadi kenapa pasien yang menjadi anggota keluarga tersebut dia mengalami isolasi sosial, bagaimana proses terjadinya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu, kita jelaskan dengan detail. Kemudian kita jelaskan juga bagaimana cara merawat pasien yang mengalami isolasi sosial. Dan yang keempat, ya, yang paling penting adalah selain kita menjelaskan adalah melatih keluarga tersebut untuk merawat pasiennya. Jadi kita perawat ini mendampingi keluarga ketika keluarga ini mempraktekkan cara merawat pasien dengan isolasi sosial. Jadi ketika keluarga ini melatih pasien bercakap-cakap dengan pasien yang sakit tadi ya saat melakukan kegiatan harian, itu perawat harus mendampingi. Apakah yang dilakukan keluarga ini sudah betul? Kalau belum betul, kita lakukan pembenaran sampai keluarga ini mampu dengan baik dan betul untuk merawat pasiennya. Kemudian untuk SP yang kedua di sini, yang pertama jangan lupa ya untuk SP 2, 3, 4 pasti di poin yang pertama kita harus mengevaluasi kegiatan yang dilakukan di SP yang sebelumnya. Jadi kita evaluasi kegiatan keluarga dalam merawat atau melatih pasien bercakap-cakap, dan jangan lupa kita berikan pujian. Kemudian yang kedua kita menjelaskan kepada keluarga tentang kegiatan rumah tangga yang dapat melibatkan pasien ini agar bisa bercakap-cakap, misalkan pada saat makan, sholat bersama, nonton televisi, atau kerja bakti di rumah ya, bersih-bersih, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan yang ketiga, latih bagaimana keluarga ini bisa membimbing pasien bercakap-cakap dalam kegiatan harian.
Untuk SP yang ketiga dan yang keempat, di sini di SP3 yang pertama adalah kita evaluasi ya kegiatan keluarga dalam merawat pasien. Di SP yang sebelumnya, jangan lupa beri pujian. Dan yang kedua di sini adalah jelaskan pada keluarga bagaimana cara melatih pasien dalam melakukan kegiatan sosial. Misalkan seperti berbelanja, meminta sesuatu gitu ya, atau kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Jadi dampingi keluarga tersebut dalam melatih pasien. Ya, kemudian SP yang keempat di sini adalah evaluasi kegiatan keluarga dalam membimbing pasien untuk melakukan kegiatan sosial. Jangan lupa kita berikan pujian. Dan yang nomor 2 di sini yang harus kita lakukan pada pasien adalah jelaskan follow up. Ya, bagaimana kalau terjadi kekambuhan dan proses rujukan. Kemudian anjurkan keluarga ini untuk selalu membantu pasien sesuai dengan jadwal dan jangan lupa berikan pujian. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang harus kita berikan kepada keluarga agar tujuan utama kita adalah keluarga ini mampu merawat pasien dengan isolasi sosial yang menjadi anggota keluarganya ini dengan baik dan benar. Ya, jadi keluarga ini bisa menjadi support system yang baik untuk kesembuhan pasien, bukan menjadi masalah bagi pasiennya. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat penjelasan yang saya sampaikan tadi. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.